Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menjelajahi fakta-fakta luar biasa, teori-teori paling menakjubkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang mengubah cara kita melihat dunia. Hari ini kita akan membahas multiverse, perjalanan waktu, dan the great filter. Jadi siapkan diri kalian untuk perjalanan luar biasa ini, dan mari kita mulai. I always do this to myself. I always sacrifice myself. Oh darling. Selamat datang kembali di konten eksplorasi kita yang tak terbatas. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, konsep yang sering kali muncul dalam cerita fiksi ilmiah, namun juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Multiverse. Apa itu multiverse? Bagaimana para ilmuwan memandangnya? Dan apa artinya bagi keberadaan kita? Mari kita telusuri bersama-sama. Multiverse atau alam semesta jamak adalah gagasan bahwa alam semesta kita bukan satu-satunya. Ia adalah bagian dari kumpulan besar yang terdiri dari banyak alam semesta lain, yang masing-masing memiliki hukum fisika, ruang, waktu, dan materi yang mungkin berbeda dari kita. Kita hidup di satu alam semesta yang disebut observable universe, yang dapat kita amati. Namun beberapa teori fisika seperti teori string dan inflasi kosmik menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah salah satu dari tak terhitung banyaknya alam semesta yang ada di luar sana. Dari mana ide multiverse berasal? Salah satu sumber utamanya adalah teori inflasi kosmik yang diperkenalkan oleh Alan Guth pada tahun 1980-an. Ia menyebut bahwa setelah Big Bang, alam semesta mengalami ekspansi yang sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Namun, ekspansi ini mungkin tidak berhenti di semua tempat. Sebagian wilayah mungkin terus berkembang, menciptakan gelembung-gelembung ruang yang masing-masing berkembang menjadi alam semesta dengan karakteristiknya sendiri. Lalu ada teori string yang menggambarkan partikel dasar sebagai tali kecil berosilasi di 11 dimensi. Menurut teori ini, dimensi tambahan memungkinkan adanya berbagai konfigurasi hukum fisika, menciptakan banyak alam semesta yang berbeda. Multiverse bukan konsep tunggal. Ada berbagai versi multiverse yang diajukan oleh para ilmuwan. Yang pertama, multiverse kuantum. Teori ini berasal dari mekanika kuantum. Ketika sebuah partikel membuat pilihan, semua kemungkinan hasil sebenarnya terjadi, tetapi di alam semesta yang berbeda. Ini berarti setiap teori keputusan yang kita buat juga menciptakan alam semesta alternatif. Yang kedua, multiverse invasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, alam semesta kita hanyalah salah satu gelembung di antara tak terhitung banyaknya gelembung di ruang yang lebih besar. Yang ketiga, multiverse dimensi tambahan. Menurut teori string, alam semesta kita mungkin mengapung di membran 3 dimensi, sementara ada membran lain dengan alam semesta mereka sendiri yang melayang di dekat kita, dalam dimensi yang lebih tinggi. Yang keempat, multiverse matematis. Gagasan ini berasal dari fisikawan Max Tegmark, yang menyatakan bahwa struktur matematika adalah realitas itu sendiri. Jika sebuah struktur matematika dapat dijelaskan, maka ia ada sebagai alam semesta. Salah satu pertanyaan besar adalah, apakah multiverse benar-benar ada? Sayangnya, saat ini multiverse lebih banyak berupa hipotesis teoritis daripada fakta yang terbukti. Alasannya sederhana, sangat sulit untuk mengamati atau mengukur alam semesta lain. Namun beberapa petunjuk tidak langsung telah ditemukan. Misalnya, pola aneh dalam radiasi laser kosmik, jejak dari Big Bang, telah dipertimbangkan sebagai tanda bahwa alam semesta kita mungkin pernah bersentuhan dengan alam semesta lain di masa lalu. Meski begitu, bukti seperti ini masih jauh dari konklusif. Jika multiverse benar-benar ada, apa artinya bagi kita? Dalam multiverse, mungkin ada alam semesta yang memiliki kondisi berbeda, di mana kehidupan berkembang dengan cara yang tidak kita bayangkan. Multiverse memunculkan pertanyaan mendalam tentang keberadaan. Mengapa kita ada di alam semesta ini, dan bukan di yang lain? Apakah ini sekedar kebetulan, atau ada alasan tertentu? Dalam beberapa teori seperti multiverse dimensi tambahan, ada kemungkinan kecil bahwa alam semesta kita bisa berinteraksi dengan yang lain. Jika itu terjadi, dampaknya akan sangat besar, baik secara fisika maupun eksistensial. Konsep multiverse tidak hanya menarik bagi para ilmuwan, tetapi juga menjadi inspirasi besar dalam budaya populer. Kita melihatnya dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Everything Everywhere All at Once. Buku komik dan serial TV juga sering mengeksplorasi gagasan ini. Dalam cerita-cerita tersebut, multiverse seringkali menjadi alat untuk mengeksplorasi keputusan, takdir, dan kemungkinan tak terbatas.
Multiverse adalah salah satu konsep paling menakjubkan dalam sains modern. Meskipun kita belum memiliki bukti konkret, gagasan ini membuka cara baru untuk memandang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Apakah kita hidup di salah satu dari miliaran alam semesta? Atau hanya ada satu alam semesta, yaitu alam semesta kita? Pertanyaan ini tetap menjadi misteri, tetapi misteri seperti inilah yang membuat sains terus maju. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perjalanan waktu. Kita akan membahas salah satu konsep yang paling menarik dalam sains dan fiksi ilmiah, perjalanan waktu. Perjalanan waktu adalah gagasan bahwa seseorang bisa melompati waktu, baik ke masa depan maupun ke masa lalu. Mungkin kalian sudah sering melihat konsep ini di film atau cerita seperti Back to the Future, Interstellar, atau Avengers Endgame. Namun apakah perjalanan waktu mungkin terjadi di dunia nyata? Mari kita telusuri apa itu perjalanan waktu, teori-teori ilmiahnya, paradoks yang menyertainya, serta implikasinya terhadap pemahaman kita tentang alam semesta. Siapkan diri kalian untuk menjelajahi ide yang akan mengubah cara kalian melihat waktu. Sebelum kita membahas perjalanan waktu, kita harus memahami apa itu waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu terasa seperti arus yang bergerak dari masa lalu ke masa kini, lalu ke masa depan. Kita mengukur waktu dengan jam, hari, atau tahun. Namun dalam fisika, waktu adalah dimensi keempat. Menurut teori relativitas Einstein, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan ruang untuk membentuk apa yang disebut ruang waktu. Waktu tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Ia dapat melambat atau mempercepat tergantung pada kondisi tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Jadi, apakah kita bisa memanipulasi waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu atau masa depan? Mari kita bahas. Perjalanan waktu ke masa depan sebenarnya lebih memungkinkan dibanding perjalanan ke masa lalu. Teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa waktu berjalan lebih lambat untuk objek yang bergerak sangat cepat atau berada di dekat gravitasi yang sangat kuat. Fenomena ini telah terbukti melalui eksperimen. Misalnya dalam eksperimen dengan jam atom yang diterbangkan di pesawat dengan kecepatan tinggi. Waktu pada jam tersebut berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan jam di bumi. Film Interstellar menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Di dekat lubang hitam, gravitasi yang sangat kuat melambatkan waktu. Jadi jika kalian berada di dekat lubang hitam selama beberapa jam, waktu di bumi bisa berlalu selama bertahun-tahun. Sekarang kita masuk ke topik yang lebih rumit, perjalanan waktu ke masa lalu. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis yang menghubungkan dua titik dalam ruang waktu. Secara teori, jika kalian bisa masuk ke dalam lubang cacing, kalian mungkin bisa melompat ke masa lalu. Namun, masalahnya adalah lubang cacing sangat tidak stabil dan mungkin runtuh sebelum kita bisa memasukinya. Beberapa fisikawan seperti Kip Thorne berteori bahwa jika kita bisa menciptakan medan gravitasi yang sangat kuat, kita mungkin bisa melengkungkan ruang waktu dan membuat mesin waktu. Namun energi yang dibutuhkan sangat besar, dan teknologi seperti ini masih di luar jangkauan kita. Jika perjalanan waktu memungkinkan, hal ini akan membawa berbagai paradoks yang membingungkan, seperti paradoks konsistensi diri. Dalam teori ini, masa lalu tidak dapat diubah. Apapun yang kalian lakukan di masa lalu akan selalu sesuai dengan sejarah. Dengan kata lain, waktu akan menjaga konsistensi dirinya sendiri. Atau teori banyak dunia. Teori ini menyatakan bahwa setiap kali kalian melakukan sesuatu yang bisa mengubah masa lalu, kalian sebenarnya menciptakan garis waktu baru. Jadi kalian tidak bisa mengubah masa lalu di alam semesta kalian sendiri, tetapi berpindah ke alam semesta paralel. Perjalanan waktu sering menjadi tema populer dalam fiksi ilmiah. Namun bagaimana sains mendekati konsep ini? Meskipun banyak ide dalam fiksi yang masih jauh dari kenyataan, sains terus mengeksplorasi cara-cara untuk memahami waktu dan ruang. Fisikawan seperti Stephen Hawking pernah mengatakan bahwa perjalanan waktu ke masa depan mungkin bisa dilakukan, tetapi perjalanan ke masa lalu lebih sulit dan mungkin mustahil. Jika perjalanan waktu benar-benar mungkin, apa dampaknya bagi kita? Apakah kalian akan kembali ke masa lalu untuk mengubah keputusan kalian? Apakah itu akan membuat hidup kalian lebih baik atau justru lebih buruk? Jika kita bisa mengubah masa lalu, siapa yang berhak melakukannya? Apakah seseorang boleh mengubah sejarah demi keuntungan pribadi? Perjalanan waktu memaksa kita untuk mempertimbangkan apakah waktu itu linier, siklik, atau bahkan multidimensi. Jika waktu bisa diubah, maka konsep takdir mungkin tidak ada lagi.
Perjalanan waktu adalah konsep yang memikat imajinasi manusia selama berabad-abad, dari teori relativitas Einstein hingga fiksi ilmiah modern. Perjalanan waktu terus menjadi subjek yang penuh dengan misteri dan spekulasi. Meskipun kita belum bisa melompat ke masa depan atau masa lalu seperti di film, eksplorasi kita tentang waktu telah membawa pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah perjalanan waktu mungkin suatu hari nanti? Atau apakah itu akan tetap menjadi mimpi yang hanya hidup dalam cerita-cerita fiksi? Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu The Great Filter. Bayangkan ini, alam semesta kita begitu luas, dengan triliunan galaksi. Setiap galaksi memiliki miliaran bintang, dan sebagian besar bintang memiliki planet di sekitarnya. Jadi, jika kehidupan dan peradaban itu mungkin, mengapa kita belum menemukan tanda-tanda makhluk cerdas lain? Inilah yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Salah satu jawaban paling menarik dan menakutkan untuk paradoks ini adalah konsep yang disebut Great Filter. Hari ini kita akan menyelami apa itu Great Filter, bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan kita tentang kehidupan di alam semesta, dan apa artinya bagi masa depan peradaban kita. Bersiaplah untuk perjalanan yang penuh misteri. Great Filter adalah teori yang menjelaskan mengapa kita belum menemukan kehidupan cerdas lain di alam semesta. Idenya adalah ini. Ada hambatan besar di perjalanan evolusi kehidupan yang sangat sulit dilalui, sehingga hanya sedikit atau bahkan tidak ada kehidupan yang berhasil melewati hambatan tersebut. Dalam siklus perkembangan kehidupan, dari molekul organik pertama hingga menjadi peradaban antar bintang, ada langkah-langkah yang sangat sulit dilalui. Salah satu langkah ini mungkin sangat jarang terjadi atau bahkan hampir mustahil, sehingga menjadi penyaring besar atau filter. Untuk memahami di mana Great Filter mungkin berada, kita harus melihat setiap tahap perkembangan kehidupan. Yang pertama, kemunculan kehidupan. Apakah sulit bagi molekul organik sederhana untuk menjadi kehidupan pertama? Jika iya, maka kehidupan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat langka. Kedua, evolusi kehidupan kompleks. Setelah kehidupan muncul, langkah berikutnya adalah evolusi menuju organisme multiseluler yang kompleks. Apakah itu juga sesuatu yang sangat sulit? Ketiga, kesadaran dan kecerdasan. Hanya sebagian kecil spesies yang mencapai tingkat kesadaran dan kecerdasan seperti manusia. Apakah kecerdasan seperti ini adalah langkah yang jarang terjadi? Yang keempat, pengembangan teknologi tinggi. Bahkan, jika sebuah spesies cerdas berkembang, apakah mereka semua mampu menciptakan teknologi yang cukup maju untuk menjelajahi luar angkasa? Yang kelima, keberlanjutan peradaban teknologi tinggi. Inilah kemungkinan tahap tersulit. Setelah peradaban teknologi tinggi muncul, apakah mereka mampu bertahan dari bencana buatan sendiri atau alami, seperti perang nuklir, perubahan iklim ekstrim, atau kehabisan sumber daya? Great Filter bisa berada di salah satu dari tahap-tahap tersebut. Mari kita bedah beberapa skenario. Yang pertama, filter di masa lalu. Jika Great Filter ada di masa lalu, seperti kemunculan kehidupan pertama, maka itu berarti kita telah sangat beruntung melewatinya. Kita adalah pengecualian langka di alam semesta. Yang kedua, filter di masa depan. Jika Great Filter ada di masa depan, maka kita berada di bahaya besar. Ini berarti ada sesuatu yang menghentikan semua peradaban maju untuk bertahan lama, seperti perang nuklir, pandemi global, atau bencana kosmik. Masa depan ini adalah ancaman besar bagi umat manusia. Yang ketiga, tidak ada filter besar. Ada juga kemungkinan bahwa Great Filter sebenarnya tidak ada. Kita belum menemukan kehidupan cerdas lainnya karena alam semesta terlalu luas, atau karena peradaban cerdas memiliki alasan untuk tidak menunjukkan diri mereka kepada kita. Misalnya mereka mengikuti prinsip silentium universi, atau diamnya alam semesta. Great Filter memiliki dampak besar terhadap bagaimana kita melihat peradaban manusia dan masa depan kita. Yang pertama, jika filter ada di masa lalu, kita adalah spesies yang sangat langka dan mungkin satu-satunya kehidupan cerdas di alam semesta. Ini menempatkan tanggung jawab besar pada kita untuk melindungi kehidupan di bumi dan menyebarkannya di tempat lain. Kedua, jika filter ada di masa depan, ini berarti kita harus waspada terhadap ancaman eksistensial yang mungkin menghancurkan kita, seperti perubahan iklim, perang, atau kecelakaan teknologi. Kita harus bekerja sama dengan spesies global untuk memastikan kelangsungan hidup kita. Yang ketiga, jika tidak ada filter, mungkin kita belum menemukan peradaban lain karena jaraknya yang terlalu jauh, atau mereka sengaja menghindari kita.
Ini berarti ada peluang besar untuk menemukan kehidupan lain, tetapi kita harus terus mencari dengan teknologi yang lebih canggih. Muncul untuk paradoks Fermi, yaitu pertanyaan besar. Jika ada begitu banyak planet di alam semesta, mengapa kita belum menemukan makhluk cerdas lainnya? Teori ini menyoroti dua kemungkinan utama. Mungkin kita benar-benar sendirian, atau mungkin ada sesuatu yang menghentikan setiap peradaban cerdas di suatu titik. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk menghadapi ancaman Great Filter. Yang pertama, mengenali dan menghindari ancaman eksistensial. Kita harus memprioritaskan solusi untuk masalah global seperti perubahan iklim, senjata nuklir, dan kecelakaan teknologi. Yang kedua, menyebarkan kehidupan ke planet lain. Kolonisasi Mars dan planet lainnya adalah salah satu cara untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia jika terjadi bencana besar di bumi. Yang ketiga, melanjutkan eksplorasi luar angkasa. Dengan mencari tanda-tanda kehidupan di luar sana, kita dapat memahami posisi kita di alam semesta. Great Filter adalah salah satu teori paling menarik, sekaligus paling menakutkan dalam sains. Ini memaksa kita untuk bertanya, apakah kita sendirian atau apa yang menunggu kita di masa depan? Meski jawabannya belum jelas, satu hal pasti, memahami Great Filter bukan hanya tentang menemukan kehidupan lain, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan peradaban kita sendiri. Jadi, mari kita terus bertanya, mencari dan melindungi kehidupan di bumi, karena masa depan kita dan mungkin seluruh alam semesta bergantung padanya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.